Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan umur untuk thalabul ilmi, untuk beribadah karena Allah Ta'ala. Shalawat beserta salam mari tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya sehingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sayyidah Lutfia Labibah, NIM 11920202117, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikitnya materi mengenai peran sosial, edukatif, dan juga profesi guru. Peran sosial merupakan peran yang dimainkan seseorang dalam lingkungan sosialnya. Nah, peran ini merupakan tuntunan dari masyarakat terhadap seseorang atau individu untuk memberikan sumbangan sosial dari anggotanya dalam rangka untuk menjaga keutuhan sosial dan juga untuk meningkatkan kebaikan dalam masyarakat tersebut. Peran sosial ini dapat berupa aktivitas seseorang atau individu dalam masyarakat dengan cara mengambil bagian dalam kegiatan yang ada dalam masyarakat, baik itu dalam sosial, politik, ekonomi, keagamaan, ataupun yang lainnya. Nah, pengambilan peran ini tergantung kepada tuntunan masyarakat atau pada kemampuan individu yang bersangkutan serta kepekaan dalam melihat keadaan masyarakat itu. Nah, kriteria yang ada, kriteria yang menentukan suatu peran sosial ini, yang pertama ada nilai sosial budaya yang dapat dianut masyarakat, dan yang kedua ada prestige, yang mana ini meliputi gengsi, kehormatan, dan pengaruh yang menyertai status sosialnya. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi atau penghasilan, dan yang keempatnya yaitu prasyarat pendidikan yang dituntut suatu peran sosial. Nah, kemudian di sini pembahasannya yaitu cakupan peranan sosial. Terdapat 3 cakupan peranan sosial. Yang pertama yaitu peranan yang meliputi norma-norma yang berhubungan dengan suatu posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Contohnya sebagai pemimpin, sebagai seorang pemimpin atau sebagai ketua RW, ketua RT harus bisa menjadi panutan para warganya atau suri teladan yang dapat ditiru oleh anggotanya, karena dalam diri pemimpin tersebut terdapat suatu aturan atau norma-norma yang sesuai dengan porsinya. Nah, kemudian yang kedua ada peranan yang merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat. Contohnya seorang guru atau ulama dan yang lain sebagainya ini harus bijaksana, baik itu dalam memiliki kesabaran yang tinggi, kemudian membimbing dan menjadi panutan bagi muridnya atau peserta didiknya. Yang ketiga, fungsi dari peranan sosial ini merupakan peranan yang dimainkan seseorang juga merupakan aktualisasi diri. Contohnya seperti seorang laki-laki sebagai ayah, seorang wanita sebagai ibu, dan seorang seniman dengan karya-karyanya. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua ini mengenai edukatif atau interaksi edukatif, yang mana interaksi edukatif ini merupakan suatu interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan. Tujuannya ini untuk pendidikan dan pengajaran. Nah, interaksi edukatif ini sebenarnya komunikasi timbal balik antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti guru dan murid. Kemudian dalam interaksi edukatif ini sudah mengandung maksud-maksud tertentu, yakni untuk mencapai tujuan dalam kegiatan belajar, yang artinya untuk mencapai tujuan belajar tersebut. Nah, karena kita sedang membahas tentang interaksi edukatif, jadi di dalamnya ini terdapat sebuah pendidikan dan juga pengajaran, yang mana pendidikan dan pengajaran ini merupakan salah satu usaha yang bersifat sadar tujuannya, yang dengan sistematis terarah pada perubahan tingkah laku menuju kedewasaan para peserta didik.
Nah, pengajaran ini merupakan proses yang berfungsi untuk membimbing para pelajar atau siswa dalam kehidupannya, yakni untuk membimbing mengembangkan diri sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dijalankan oleh para peserta didik tersebut. Sedangkan tugas perkembangan itu akan mencakup kebutuhan hidup seseorang maupun sebagai masyarakat dan juga sebagai makhluk ciptaan Allah. Selanjutnya, dalam pembahasan ini terdapat komponen-komponen interaksi edukatif. Apa saja sih komponen-komponen yang terdapat dalam interaksi edukatif itu? Yang pertama ada tujuan, yang mana tujuan ini merupakan komponen yang pertama kali harus dirumuskan dalam kegiatan interaksi edukatif. Karena tujuan ini dapat memberikan arahan yang jelas dan yang pasti kemana kegiatan pembelajaran ini akan dibawa oleh gurunya atau pendidiknya itu. Dengan berpedoman pada tujuan, guru ini dapat menyeleksi tindakan mana atau perbuatan yang seperti apa yang harus dilakukan dan tindakan atau perlakuan seperti apa yang harus ditinggalkan. Nah, kemudian yang kedua, bahan pelajaran. Bahan pelajaran ini merupakan unsur inti dalam kegiatan interaksi edukatif. Sebab tanpa bahan atau tanpa bahan pelajaran, proses interaksi edukatif ini tidak akan berjalan, baik itu dalam pemilihan pelajaran, yang mana dalam pemilihan pelajaran ini harus disesuaikan dengan kondisi tingkatan murid yang akan menerima pelajaran tersebut. Selain itu juga, bahan pelajaran ini mutlak harus dikuasai oleh guru dengan baik. Selanjutnya ada metode. Apa sih metode itu? Metode itu merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karakteristik dari metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Maka dari itu, seorang guru harus menggunakan metode ini dengan cara bervariasi atau bermacam-macam. Faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih metode mengajar ini, yang pertama yaitu tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya. Yang kedua, anak didik dengan berbagai tingkat kematangannya. Yang ketiga, ada situasi dengan berbagai keadaannya. Yang keempat, terdapat fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya. Dan yang kelima, terdapat pribadi guru dan kemampuan profesinya yang berbeda-beda. Selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar ini dapat kita peroleh baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat, di halaman sekolah, di pedesaan, di lingkungan perkotaan ataupun pedesaan, kemudian dimanapun itu dapat menjadi sumber belajar untuk kita. Nah, pemanfaatan sumber belajar ini tergantung pada kreativitas guru, waktu, biaya, dan juga kebijakan-kebijakan yang lainnya. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk seorang pendidik mengetahui sejauh mana muridnya ini dapat memahami apa yang telah disampaikan dalam pembelajaran dan sejauh mana keberhasilan guru ini dalam mengajar. Pelaksanaan evaluasi ini dapat dilakukan oleh guru dengan memakai seperangkat instrumen penggali data seperti tes lisan, tes tulisan, ataupun praktek. Nah, pembahasan yang terakhir ini mengenai profesi guru, yang mana profesi guru ini merupakan orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Sedangkan profesi guru menurut Nasanius merupakan kemampuan yang tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti jenjang pendidikan keguruan. Nah, adapun peran seorang guru sebagai tenaga pendidik atau pengajar diantaranya, yang pertama, sebagai pekerja profesional dengan fungsinya ini yaitu mengajar, membimbing, dan juga melatih peserta didiknya. Yang kedua yaitu pekerja kemanusiaan dengan fungsi yang dapat merealisasikan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu sebagai petugas kemasyarakatan yang fungsinya ini mengajar dan mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemaparan materi dari awal sampai akhir telah tersampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan ataupun kesalahan. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.